Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam siswa cerdas. Pada mata pelajaran sejarah peminatan kali ini, kita masih belajar mengenai revolusi besar dunia dan pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Sementara revolusi yang akan kita bahas adalah revolusi Rusia dan revolusi Cina. Yang pertama adalah revolusi Rusia. Faktor penyebab terjadinya revolusi Rusia yaitu ketika umumnya di negara-negara lain mulai muncul pengakuan terhadap hak politik sebagai warga negara, Tsar Nicholas II sebagai pemimpin Rusia pada saat itu justru enggan mengakui hal tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan pembentukan Duma atau Dewan Perwakilan Rakyat Rusia yang hanya sebagai pencitraan. Dari pernyataan tersebut, kemudian membuktikan bahwa pemerintahan Tsar Nicholas II disusun atas dasar favoritisme yang menyebabkan pemerintahan Tsar terlihat buruk. Ketimpangan sosial yang mencolok di masyarakat pada masa pemerintahan Tsar dibuktikan dengan perbedaan gaya hidup mewah bangsawan yang berbanding terbalik dengan kehidupan rakyat biasa. Sementara itu, pada tahun 1905 terdapat dua aliran yang menentang pemerintahan Tsar, yakni aliran liberal dan aliran sosialis. Kurangnya tenaga kerja baik di bidang industri dan pertanian menyebabkan bahaya kelaparan itu mulai muncul sehingga rakyat kecewa akan pemerintahan Tsar. Revolusi Rusia terjadi dalam dua fase, tepatnya pada Februari tahun 1917 dan Oktober tahun 1917. Pada revolusi Februari 1917 berawal dari adanya tuntutan bahan makanan yang diikuti dengan pemogokan di perusahaan-perusahaan. Revolusi ini berakhir dengan Tsar Nicholas II turun dari tahtanya dan muncul kaum komunis yang menjanjikan kehidupan rakyat lebih baik. Sementara pada revolusi Oktober 1917 justru terjadi perlawanan antara Rusia Putih dengan kaum komunis. Hal ini bertujuan untuk menyingkirkan kedudukan kaum komunis dari pemerintahan. Akan tetapi, usahanya gagal. Dari hal tersebut, kemudian berdampak pada meluasnya komunisme ke seluruh dunia. Yang kedua adalah revolusi Cina. Revolusi Cina terjadi disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Adanya pengaruh Inggris yang menyelundupkan candu ke Cina menyebabkan perdagangan candu meluas di negara tersebut. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perang yang disebut dengan Perang Candu. Selain itu, munculnya modernisasi di berbagai bidang seperti kemiliteran, komunikasi, perkapalan, produksi, dan pendidikan menyebabkan Cina menginginkan adanya perubahan dalam kehidupan. Apalagi didukung dengan berkembangnya paham-paham baru seperti nasionalisme yang mengajarkan cara untuk bangkit menyelamatkan negaranya dari pengaruh bangsa lain. Revolusi Cina terjadi di bawah pimpinan Sun Yat-sen. Dalam perkembangan waktu, Sun Yat-sen menginginkan Cina Utara dan Cina Selatan bersatu sehingga dibentuklah Partai Nasional. Ketika masa pemerintahan Yuan Shikai, Partai Nasional tersebut dilarang sehingga
Dari sinilah mulai terjadi kekacauan. Kemudian, pada masa pemerintahan Chiang Kai-shek, Cina Utara dan Cina Selatan berhasil disatukan. Selain itu, pada masa kepemimpinannya juga berhasil mengalahkan panglima perang yang mendapat dukungan dari Partai Komunis. Dalam perkembangan waktu, Chiang Kai-shek khawatir akan kaum komunis yang berbalik menentangnya. Kemudian, Chiang Kai-shek memutuskan untuk melakukan pembantaian. Akan tetapi, salah satu tokoh pendukung kaum komunis yang bernama Mao Zedong berhasil mendapatkan kemenangan. Hal ini dibuktikan dengan didirikannya Republik Rakyat Cina pada tahun 1949. Revolusi Cina ternyata melahirkan golongan terpelajar. Selain itu, revolusi Cina juga menyebabkan munculnya golongan nasionalis dan komunis. Nah, itu tadi merupakan video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk selalu jaga jarak dan jaga kesehatan ya. Salam siswa hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.